Hello everyone, I hope you are feeling good today. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang analisis transaksional atau transaksional analisis, yaitu salah satu teori dalam bimbingan konseling. Analisis transaksional ini dikembangkan oleh Eric Burns, seorang psikiater kelahiran Kanada. Ia menciptakan teori analisis transaksional sebagai cara untuk menjelaskan perilaku manusia. In this theory, there are some important terms and I will explain a little to you. Jadi di teori ini ada beberapa istilah penting dan saya akan menjelaskannya sedikit. Dalam analisis transaksional, ego dibagi menjadi 3, yaitu child ego stage, adult ego stage, and parent ego stage. Dan dalam parent ego stage ada istilah the nurturing parent and the critical parent. The nurturing parent atau yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah orang tua mengasuh, yaitu ego dalam diri seseorang yang selalu memberi dukungan, memotivasi, dan menggerakkan orang lain untuk berkembang. Contohnya, Dina sedang kesusahan dalam mengerjakan tugas laporannya. Kemudian Mega datang menghampiri dan mengatakan kepada Dina, "Saya akan mengajari Anda cara membuat laporan dengan benar. Setelah itu, silahkan Anda mencoba untuk membuat sendiri laporannya. Saya yakin Anda pasti bisa." Nah, ego yang ditunjukkan Mega ini adalah the nurturing parent karena ia mencoba untuk mendukung dan memotivasi Dina bahwa Dina bisa menyelesaikan laporannya. Yang kedua, the critical parent atau orang tua kritis, yaitu ego yang tegas bersifat mengkritik tanpa menerima alasan atau pembelaan dari lawannya. Contohnya, Rika sedang mengerjakan soal matematika dan bisa dibilang Rika kurang pandai dalam matematika. Kemudian Alfi, teman sebangku Rika, mengatakan, "Masa mengerjakan soal mudah begitu saja tidak bisa?" Nah, ungkapan Alfi tadi adalah contoh dari ego the critical parent, yang mana Alfi hanya mengkritik Rika seolah-olah mengatakan bahwa Rika itu bodoh dalam matematika. Next, ada diagram transaksi ego stage. Diagram ini dibagi menjadi 3, yaitu complementary, crossed, and ulterior. Yang pertama, complementary transaksional, artinya transaksi saling melengkapi. Ini bisa terjadi apabila berkomunikasi dengan ego yang sama, misalnya adult ego dengan adult ego atau parent ego dengan parent ego. Contohnya, kakak bertanya kepada ibu, "Apa ibu melihat kacamataku?" Kemudian ibu menjawab, "Ya, saya melihatnya di meja makan." Nah, komunikasi antara keduanya ini melibatkan adult ego state, sehingga bisa disebut dengan complementary transaksional. Kemudian yang kedua adalah crossed transaksional atau transaksi silang. Terjadi ketika komunikasi antara dua ego dan tidak mendapatkan respon seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman yang terjadi antara yang bertanya dan yang memberi respon. Contohnya, suami menanyakan letak arlojinya, tapi istrinya mengira bahwa sang suami telah menuduhnya menyembunyikan arlojinya. Ego dari suami ini berasal dari adult ego stage dan berharap mendapatkan respon dari adult ego stage juga, tapi istrinya malah merespon dengan child ego stage, sehingga yang terjadi adalah crossed transaksional. And the last, ulterior transaksional, artinya transaksi tersembunyi. Terjadi ketika salah satu ego stage hendak menyampaikan maksudnya melalui pesan tersembunyi atau hidden message. Contohnya, pada suatu sore, Dudung berkunjung ke rumah Nunung. Mereka asik mengobrol hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ayah Nunung datang dan berkata, "Sudah pukul 11 malam rupanya." Pernyataan tersebut mungkin terdengar sesuai fakta dan datang dari adult ego stage. Namun, aslinya maksud dari Ayah Nunung adalah, "Bukankah sudah waktunya untuk pulang, Nak?" Yaitu pernyataan yang berasal dari parent ego stage kepada child ego stage. Untuk case study-nya adalah Dea, seorang murid SMP kelas 9. Ia bingung harus meneruskan jurusan apa ketika ia SMA nanti. Akhirnya ia memutuskan untuk berkonsultasi kepada guru BK-nya. Guru BK bertanya kepada Dea, "Jurusan apa yang akan kamu pilih?" Kemudian Dea menjawab, "Saya ingin memilih jurusan IPA, Bu." Tapi sebenarnya guru BK tahu bahwa nilai Dea di bidang IPA tidak cukup baik. Hingga sang guru bertanya lagi, "Kamu yakin akan memilih jurusan IPA? Kamu bisa memilih jurusan IPA, tapi sebaiknya kamu melihat nilaimu saat kelas 7 dan 8. Dari percakapan tadi dapat disimpulkan bahwa guru BK memiliki pesan atau maksud tersembunyi, yaitu lebih baik untuk Dea agar tidak memilih jurusan IPA. Jadi, penyelesaian case study yang digunakan adalah ulterior transaksional. That's it for analysis transactional. Thank you for watching this video. Stay healthy and take care. See you.